Selamat datang di Lab 5 Perpajakan Lanjutan yang akan membahas administrasi perpajakan PPh 22, PPh 23, dan PPh Final 4 ayat 2. Sebelumnya kami akan perkenalan terlebih dahulu. Kami dari Aplikan Tax System, nama saya Sabita Paramhusna. Saya Muhammad Syauki Farid. Saya Alfandi Fajrul Sagala. Saya Nisa Uliwardana. Dan saya Laras Syahadatin Nurhikmah. Jadi sekarang kita lanjut ke contoh kasus PPh 22. Di sini ada PT Husna adalah perusahaan yang kegiatan usahanya memproduksi kertas. Perusahaan ini didirikan tahun 2003 dan beralamat di Jalan Dipatipur nomor 32 Bandung. Nomor NPWP adalah sekian dan berikut adalah transaksi penjualan hasil industri oleh PT Husna kepada beberapa distributornya selama Oktober 2020. Jadi di kasus pertama ini PT Husna bertindak sebagai pihak pemungut ya, karena dia adalah badan usaha yang melakukan penjualan di hasil produksi industri tertentu, khususnya kertas. Gitu. Kita langsung aja ke transaksinya. Pada tanggal 3 Oktober, PT Husna menjual hasil industri kepada CV Syafandi. Nah, PT Husna sebagai pihak pemungut, CV Syafandi sebagai pihak yang dipungut. Senilai 132 juta, termasuk PPN 10%, dan CV Syafandi beralamat di Jalan Mawar nomor 33 Bandung. NPWP-nya sekian. Untuk perhitungan pembayarannya, pertama kita identifikasi dulu kan, nama pembelinya adalah CV Syafandi. Lalu untuk perhitungan DPP, kita harus mengeluarkan PPN-nya dulu nih. Kita harus mengetahui nilai DPP-nya, yaitu nilai yang tanpa PPN. Ya, dengan cara 100 per 110 kali 132 juta. 110 itu didapat dari 100 plus 10%. Lalu hasilnya adalah 120 juta. Dan PP yang dipungut rumusnya adalah tarif kali DPP. Tarif untuk industri kertas adalah 0,1% kali 120 juta sama dengan 120.000. Untuk bukti pemungutan, itu ada transaksi pertama, slash pasal 22, slash 10, yaitu bulan Oktober, dan slash 20, yaitu tahun 2020. Kita lanjut pindah ke Excel-nya ya. Di sini kita isi dulu KPP Madya Bandung. Jadi asumsinya KPP nya itu berada di Bandung. Terus untuk nomor itu diisi oleh bukti pemungutan. Lalu untuk identitas NPWP, nama dan alamat itu diisi oleh pihak yang dipungut, yaitu CV Syafandi. Lalu ke bawah untuk uraian, tentu saja yang diisi itu yang kertas ya. Dengan harganya itu adalah DPP 120 juta. Nah, untuk kolom yang ini, tarif lebih tinggi 100% tidak ber-NPWP itu tidak bisa diisi, karena sudah jelas kalau CV Syafandi itu memiliki NPWP. Untuk tarif 0,1%, lalu pajak yang dipungut adalah 120.000. Jumlah dan terbilang juga sama, 120.000. Lalu untuk lokasi dan tanggal, lokasinya berada di Bandung, tanggalnya diisi oleh tanggal transaksi, yaitu 3 Oktober 2020. Untuk NPWP yang di bawah diisi oleh identitas pemungut pajak, yaitu PT Husna, lalu di bawahnya terdapat tanda tangan dari pimpinan pemungut pajak, yaitu Ibu Sabita Husna. Lalu kita lanjut ke transaksi kedua. Untuk transaksi kedua ini tanggal 10 Oktober, PT Husna menjual hasil industri kepada Ibu Larasati Niswarma senilai 165 juta, termasuk PPN 10%. Ibu Larasati Niswarma beralamat di Jalan Timun nomor 65 Bandung, NPWP sekian. Jadi untuk transaksi kedua ini hampir mirip ya. Jadi untuk bukti pemungutannya juga mirip. Bedanya hanya di pembelinya, yaitu Ibu Larasati Niswarma, dan DPP-nya. DPP-nya juga berbeda ya, jadi 150 juta. Untuk pengisiannya sama seperti sebelumnya. Jangan lupa untuk penulisan lokasi dan tanggal, tanggalnya disesuaikan dengan tanggal transaksi kedua. Setelah mengisi bukti pemungutan,
kita mengisi SSP. Jadi surat setoran pajak itu adalah surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran kan atau penyetoran pajak. Nah, yang menyetorkan pajak itu adalah PT Husna selaku pihak pemungut. Lalu di sini ada NOP dan ada alamat OP, itu tidak perlu diisi ya, karena itu berhubungan dengan pajak bumi dan bangunan. Lalu ada kode akun pajak dan kode jenis setoran. Untuk KAP dan KJS ini sebenarnya berada di SPT, nanti ada di SPT juga. Tapi kita isi dulu di sini, yaitu 4.11122. Lalu untuk kode jenis setoran, itu adalah 100. 100 ini adalah masa PPh pasal 22. Untuk uraian pembayaran setoran PPh pasal 22 atas penjualan hasil industri. Masa pajaknya yaitu Oktober tahun pajak 2020. Nah, untuk jumlah pembayaran di contoh kasus yang sekarang itu ditotalkan keseluruhan penjualan hasil industrinya dari 2 transaksi sebelumnya. Yaitu ada PP yang dipungutnya itu ya 120.000 dan 150.000, hasilnya 270.000. Lalu tanggal penyetorannya itu ini PT Husna menyetorkannya di tanggal paling lambat penyetoran SSP, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Cap dan tanda tangan diisi oleh pimpinan. Setelah SSP, kita mengisi daftar bukti pemungutan. Kalau daftar bukti pemungutan ini isinya memindahkan dari bukti pemungutan ya. Jadi di sini diisi NPWP, lalu diisi nama, CV Syafandi, lalu Ibu Larasati Niswarma, lalu ada bukti pemungutan juga, ini nomor, lalu ada tanggal transaksi, nilai objek pajak, dan PPh yang dipungut. Lalu untuk jumlahnya dijumlahkan 270 juta dan PPh yang dipungut totalnya 270.000. Nah, di sini kan ada kotak pemungut pajak atau pimpinan dan ada kotak kuasa wajib pajak ya. Tapi yang kita silang itu adalah pemungut pajak atau pimpinan. Kalau kuasa wajib pajak itu orang yang menerima kuasa khusus dari WP untuk menjalankan hak perpajakan. Kalau di contoh kasus yang sekarang enggak ya, karena udah jelas sudah ada pimpinannya. Lalu ini ada tanggalnya, yaitu tanggal 20 bulan November 2020. Setelah daftar bukti pemungutan, kita mengisi SPT masa. Nah, untuk SPT masa, kita menyilang yang SPT normal. Bukan SPT pembetulan ya, karena kalau SPT pembetulan itu ketika ada SPT yang sudah kita laporkan, tapi ingin kita revisi. Itu baru masuk ke SPT pembetulan. Nah, untuk bagian A, identitas pemungut pajak atau wajib pajak itu diisi oleh PT Husna. Lalu bagian B, objek pajak, ini ditotalkan. Uraiannya adalah 1 badan usaha industri atau eksportir. Nah, sebelumnya tuh udah sempat disebut ya kalau KP atau KJS itu tercantum di SPT. Untuk nilai objek pajaknya totalnya 270 juta dan PPh yang dipungut adalah 270.000. Jumlah dan terbilang disesuaikan. Nah, bagian C, lampiran, itu kita silang formulir-formulir yang sudah diisi sebelumnya nih. Ada SSP yang disetor oleh pemungut pajak sebagai 1 lembar tadi, lalu ada daftar bukti pemungutan PPh pasal 22, dan ada bukti pemungutan PPh pasal 22. Lalu untuk bagian D, pernyataan dan tanda tangan, diisi oleh pimpinan lagi dan identitasnya. Lalu untuk tanggal, ini ceritanya PT Husna itu menyampaikan SPT di tanggal paling lambat menyampaikan SPT itu tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai PPh pasal 23. Di sini sudah ada contoh soalnya, di mana PT Syafandi didirikan pada tahun 2001, beralamat di Jalan Merpati 2, Bandung. PT Syafandi sendiri memiliki NPWP yaitu 01, 555, 444, 1, 441, 000. Pimpinan PT Syafandi sendiri adalah Bapak Syafandi Pratama dengan NPWP sekian. Untuk transaksinya, pada tanggal 10 Oktober 2020, PT Syafandi membayar royalti kepada Rahma dan Fiona. Kita akan langsung memasukkannya ke bukti potong. Di bukti pemotongan ini, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bita sebelumnya, hampir sama dengan pasal 22. Di sini ada KPP yang menerima laporan pajak kita. Kemudian di sini ada nomor bukti pemotongan. Kalau di sini kita tulis 01 PS23 10 sebagai bulan, 20 sebagai tahun, sama juga dengan pasal 22. 01 di sini adalah urutannya, yang pertama itu untuk Rahma. Kita langsung masukkan saja nomor NPWP-nya di sini, Rahma, nama, alamat rumahnya. Perbedaannya di sini dengan pasal 22 adalah dengan jenis penghasilannya. Kalau di sini itu pasal 23 sebagaimana fungsinya, yaitu pajak yang dikenakan atas modal ataupun penghargaan ataupun jasa atau sewa yang dilakukan oleh WPDN ataupun BUT. Nah, untuk yang Rahma sendiri, kita bisa lihat dari soalnya, yaitu dia menerima royalti sebesar 25 juta. Maka kita masukkan jumlah penghasilan bruto sebesar 25 juta. Kemudian dari perhitungannya, Rahma dikenakan tarif 15% dari 25 juta, yaitu sebesar 3.750.000. Di sini kita masukkan 3.750.000. Tidak perlu disilang yang tanpa NPWP karena dia ber-NPWP. Kemudian diakumulasikan jumlah penghasilan brutonya 25 juta dan PPh yang dipotong sebesar 3.750.000, terbilangnya seperti itu juga. Untuk tempatnya di Bandung, tanggal kejadiannya, kemudian diisi oleh pemotong pajak yaitu PT Syafandi dan ditandatangani langsung oleh Bapak Syafandi Pratama. Untuk transaksi yang kedua yaitu Fiona dibayar royalti oleh PT Syafandi. Untuk urutan kedua, maka nomor bukti pemotongan adalah 02/pasal 23/10/20. Dia tidak ber-NPWP seperti yang pada soal. Diisi namanya, alamatnya sebagai yang tertera di soal. Kemudian jenis penghasilan adalah royalti sebesar 10 juta. Untuk tarifnya sendiri dikenakan 15%. Di sini ada perhitungannya di yang slide-nya. 15% dikali 10 juta adalah 1,5. Karena dia tidak ber-NPWP, maka dikalikan dengan 100% dari tarif biasanya. Jadi bisa dibilang dikali 2, dari 1,5 menjadi 3 juta yang dipotong. Maka di sini pun di kertas administrasinya, di kertas bukti potongnya kita silang yang tidak ber-NPWP dan masukkan jumlahnya sebesar 3 juta. Diakumulasikan sama seperti sebelumnya, jumlahnya 10 juta, PPh-nya 3 juta, terbilang 3 juta rupiah. Pemotongnya masih sama ya, PT Syafandi, tanda tangannya juga. Kemudian transaksi yang ketiga di sini ada pada tanggal 28 Oktober 2020, PT Syafandi membayar jasa perbaikan mesin produksi yang rusak sebesar 20 juta kepada PT Bitnis yang beralamat di Jalan Niaga 1 Bandung dengan NPWP seperti tertera. Kemudian untuk perhitungannya sendiri, dia dikenakan tarif sebesar 2% dari penghasilan brutonya sebesar 20 juta, maka PPh yang dikenakan sebesar 400.000 dan dengan bukti pemotongan 03 di depannya sebagai urutan yang ketiga. Pasal 23 masih sama, bulannya Oktober 2020. Untuk mengimplementasikannya di bukti pemotongan sama juga, tinggal kita masukkan nomor bukti pemotongannya, NPWP, nama, alamat masih sama. Bedanya adalah di jenis penghasilannya. Ini ada jasa perbaikan, yaitu sebesar 20 juta dan PPh dipotong sebesar 400.000. Kemudian kita akumulasikan sebesar 20 juta, 400.000 juga yang dipotong dan terbilangnya 400.000 rupiah. Untuk pemotongnya masih sama ya, PT Syafandi dan seterusnya juga masih sama.
Untuk transaksi yang berikutnya, yang keempat, itu ada pada tanggal 31 Oktober 2020. PT Syafandi membayar sewa kendaraan untuk mendistribusikan hasil produksi sebesar 7 juta kepada Rasbit Rental yang beralamat di Jalan Pratama 2 Bandung dengan NPWP tertera. Untuk perhitungan sendiri dikenakan tarif juga 2% dari penghasilan bruto sebesar 7 juta, maka yang dipotong adalah 140.000. Dengan bukti pemotongan nomornya 04 PS23 1020. Kita masukkan ke bukti pemotongan, masih sama, kita masukkan dulu nomornya, nomor bukti pemotongannya, NPWP, nama, alamat, kita bedakan di jenis penghasilannya. Kalau untuk sewa kendaraan sendiri, kita masukkan di sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Penghasilan bruto sebesar 7 juta, tarifnya 2%, PPh dipotong sebesar Rp140.000. Kita akumulasikan, terbilangnya yaitu Rp140.000 sesuai dengan PPh yang dipotong, pemotongnya juga masih sama yaitu PT Syafandi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam surat setoran pajak. Surat setoran pajak itu adalah surat yang akan menjadi sebuah bukti pembayaran dalam bentuk ukuran dan isi yang diterapkan. Dan di SSP ini terbagi menjadi beberapa jenis, dan yang kami tampilkan di layar saat ini adalah SSP standar, di mana di lainnya ada SP khusus dan SSCP dan lain-lainnya. Tetapi kita dalam perhitungan PPh pasal 23, kita akan menggunakan SSP standar. Dan jika kita telisik lebih dalam, terdapat ada angka 1 di pojok kanan atas. Ada kata-kata lembar untuk arsip wajib pajak. Kenapa? Ternyata dalam menyampaikan sebuah SSP, lazimnya itu ternyata terdapat 4 buah rangkap, di mana rangkap 1 untuk arsip wajib pajak, rangkap 2 untuk KPPN, lalu lembar ketiga untuk wajib pajak yang menyampaikan langsung kepada KPP, yang keempat untuk kantor penerima pembayaran. Siapa? Yaitu bank. Nah, jadi SSP fungsinya menyampaikan bukti penyetoran pajak. Dalam NPWP seperti biasa 01 sekian, sesuai dengan yang di soal, nama WP itu juga nama wajib pajak, alamat WP-nya Jalan Merpati nomor 2 Bandung. Ada fakta unik di mana jika di dalam SSP, jika tidak terdapat NPWP untuk wajib pajak badan selaku angka depannya 01, lainnya 0000000, setelah strip itu pakai kode kami 441. Kelompok kami itu karena Bandung menggunakan angka 441, realistis menggunakan nomornya sesuai dengan Kota Madya Bandung. Lalu setelah itu ada NOP. Mungkin teman-teman bertanya-tanya apa itu NOP. NOP itu adalah nomor objek pajak. Di mana nomor objek pajak di sini itu yang dimaksud adalah objek pajak berdasarkan biasanya adalah SPPT, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang buat pajak bumi bangunan. Tapi karena kita tidak menggunakan hal tersebut, hal itulah yang menyebabkan kita tidak menggunakan mengisi NOP di dalam SSP. Baik, kita lewati bagian NOP dan kita masuk ke dalam suatu kode jenis setoran, kode akun pajak dan kode jenis setoran. Kode akun pajak, setiap PPh itu pasti berbeda-beda. Salah satunya kami PPh pasal 23, menggunakan kode yaitu 411124. Ya, itu artinya PPh 23 mau jenis setoran apapun kodenya itu. Tapi kalau kode akun pajaknya itu, kalau kode jenis setoran itu adalah melambangkan berbagai jenis. Di mana teman-teman jika punya SPT dapat melihat di dalam SPT-nya. Tapi kami juga langsung saja di dalam royalti itu adalah 100. Berkisar 100 sampai 105. Dan uraian pembayaran itu ditulis setoran PPh pasal 23 atas royalti. Maksudnya apa? Uraian pembayaran itu menjabarkan yang ada di kode jenis setoran, seperti itu. Kemudian masa pajak. Masa pajak diisi sesuai dengan keterangan soal bulan Oktober, lalu tahun pajaknya adalah tahun pajak terutang tahun 2020. Apabila teman-teman memiliki masa pajak yang berbeda, maka teman-teman menggunakan SPT yang satu SPT hanya untuk satu masa pajak. Kemudian terdapat kata-kata nomor ketetapan. Apalagi nomor ketetapan. Nomor ketetapan ini itu adalah sebuah nomor yang tercantum. Jika teman-teman melihat ada di bawahnya STP, SKPKP, SKPKBT, artinya jika teman-teman mempunyai nomor yang tertera dalam surat ketetapan pajak dan ingin membayarkan menyetor SSP ini atas dasar
surat ketetapan pajak, maka teman-teman harus mencantumkan nomor ketetapannya. Tapi karena tidak ada, maka kita lewati. Lalu di dalam juga terdapat jumlah pembayaran. Ya, jumlah pembayaran di sini sebesar 6.750.000, ya sekian dari hasil 15% tarifnya dikalikan DPP. Terbilang sekian, lalu diterima oleh kantor penerima pembayaran oleh penerima petugas penerima pembayarannya, petugasnya, lalu wajib pajak atau penyetornya tentunya Bandung 10 November sekian, nama jelasnya Syafandi Pratama. Lalu di bawahnya jika teman-teman perhatikan terdapat kata-kata ruang validasi kantor penerimaan pembayaran. Maksudnya apa? Ternyata di bawah ini itu akan menjadi sebuah space di mana ruang validasi itu adalah ruang di mana penerimaan pembayaran menjadi terdapat sebuah nomor NTPN, nomor transaksi penerimaan negara, ditemani dengan suatu nomor transaksi bank jika teman dengan bank. Artinya ada dua nomor, NTPN dan NTB. Tapi kalau membayar di pos, maka NTPN dan NTP, nomor transaksi pos, seperti itu. Dan juga jika mengingat masalah SSP, maka wajib pajak wajib menyetorkan pajaknya itu sama seperti PPh sebelumnya kecuali PPN, yaitu pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Jadi seperti itu untuk SSP royalti. Lalu terdapat SSP sewa, ya. Sewa di sini seperti biasa sama seperti tadi lembar 1, lalu NPWP-nya 01 sekian, PT Syafandi, Jalan Merpati, kemudian NOP-nya masih sama dikosongkan karena sewa tidak tersangkut pajak sama PBB. Lalu kode akun pajaknya terbukti masih sama 411124, kemudian ada kode jenis setorannya berbeda, di mana di sini itu kode jenis setorannya itu adalah 100. Lalu uraian pembayarannya tentu menjelaskan bahwa itu adalah kode jenis setoran sewa. Lalu Oktober masa pajaknya seperti tadi masih sama, jumlah pembayarannya nomor ketetapannya dilewat, jumlah pembayarannya sebesar 140.000. Kemudian ya wajib pajaknya itu tetap pakai tanggal menggunakan tanggal ya saat tanggal di SSP tersebut. Lalu ruang validasinya masih sama, lalu terdapat SSP satu lagi. Ya, yaitu adalah suatu SSP jasa, di mana jasa perbaikan juga mengenai tarif 2%. Jadi teman-teman mengisi NPWP seperti biasa yang tadi, NOP dilewat karena tidak ada sangkut pautnya, kemudian kode akun pajak. Masih terbukti sama lagi 411124 dan ada kode jenis setorannya kalau sekarang 104. Ya, uraiannya artinya ini tuh adalah kode jenis setoran jasa begitu. Lalu masa pajaknya masih sama Oktober tahun pajak 2020. Lalu nomor ketetapannya juga dilewat karena bukan surat SKP. Lalu jumlah pembayarannya 400.000, ya 2% dari hasil DPP. Kemudian wajib pajak penyetornya masih sama tanggal 10 November. Ya. Ruang validasi masih sama. Baik, sekian SSP dari PPh pasal 23. Untuk selanjutnya setelah SSP tadi dibahas oleh Andi, kita masukkan ke daftar bukti pemotongan, yaitu di sini ada masa pajak 10 tahun 2020, dan di sini pula daftar bukti pemotongan pajak untuk pasal 23 atau pasal 26 nantinya hampir sama juga, atau bisa dibilang sama dengan pasal 22 yang telah dijabarkan oleh Gita sebelumnya. Kita ambil dari bukti pemotongan yaitu NPWP-nya sekian untuk Rahma dengan bukti pemotongan nomor 01 PS23 bulan 10 tahun 2020. Tanggal transaksinya tanggal 10 bulan 10 tahun 2020 dengan nilai objek pajak 25 juta dan PPh yang dipotong sesuai yaitu Rp3.750.000. Untuk transaksi yang kedua juga sama, karena dia tidak ada NPWP maka dikosongkan saja dengan namanya Fiona, dengan nomor bukti pemotongannya sekian, tanggal transaksinya juga sama ya, tanggal 10 bulan 10 tahun 2020, nilai objek pajaknya sekian, PPh yang dipotong 3 juta. Untuk ke bawahnya juga sama, NPWP, nama WP-nya, nomor bukti pemotongan, tanggal,
nilai objek pajak dan PPh yang dipotong. Sama semua. Turun, kita langsung akumulasikan, maka nilai objek pajak yang dikenakan adalah 62 juta dan PPh yang dikenakan adalah Rp7.290.000. Untuk PPh pasal 26 tidak perlu diisi karena kita tidak membahas pasal 26 kali ini. Di akhirnya ada pemotong pajak atau pimpinan dari pemotong pajaknya yaitu adalah Bapak Syafandi Pratama dengan NPWP-nya tertera, kemudian ditandatangani. Untuk tanggal sendiri adalah tanggal 11 bulan 11 2020, yaitu setelah tanggal 10 bulan berikutnya dari SSP tadi. Baik, SPT masa. Dalam SPT masa, pertama-tama harus terpikirkan apabila karena transaksi dalam PPh pasal 23 ini antara pemotong dan dipotong, di mana pemotong itu adalah pihak yang memberi penghasilan, dalam artian kita yang membeli, sementara yang dipotong adalah orang yang menerima tersebut. Jadi, sekali lagi, di SPT ini akan dilaporkan selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Selambat-lambatnya seperti itu. Jadi kami nanti akan dibahas tanggal 11, tapi dari atas kita analisis lagi di mana terdapat ini merupakan SPT normal, bukan SPT pembetulan ya, karena soalnya tidak ada pembetulannya, tidak ada SKP dan sebagainya. Masa pajaknya masih sama, bulan 10, kemudian ya identitas wajib, identitas pemotong pajak di mana NPWP-nya 01 sekian, dan tentu pemotongnya tetap PT Syafandi, di mana kita yang memberi penghasilan terhadap beberapa royalti, beberapa jasa, dan beberapa sewa. Dan di sini jika kita lihat jasa sewa, jasa perbaikan di sini adalah termasuk ke dalam jasa lain-lain. Dan jika teman-teman merasa SPT-nya masih kurang, teman-teman bisa melampirkan tersendiri di bawahnya. Lalu terdapat ada tanda-tanda bintang di antara dividen dan bunga. Nah, dimaksudkan di dalam bintang di situ adalah apabila dividen tersebut, jika sebelum peraturan sebelumnya itu adalah orang pribadi. Dividen untuk orang pribadi dalam artian itu punyanya PPh 4 ayat 2. Itu enggak. Lalu bunga dikasih bintang 2. Buat apa bunga dikasih bintang 2? Maksudkan bunga untuk koperasi kepada orang pribadi. Itu juga 4 ayat 2. Lalu di mana ada lagi bintang 3, bintang 3 itu untuk sewa. Nah, itulah sewa, artinya kita itu selain sewa tanah dan bangunan, di mana itu juga 4 ayat 2. Dan yang tadi saya bilang, apabila titik-titiknya masih kurang, teman-teman bisa melampirkan lampiran tersendiri. Baik, kita lanjut. Di mana terdapat kode punya PPh pasal 23, 411124, beserta kode jenis setoran di sebelah kanannya. Lalu, setelah itu, PPh pasal 26 tidak perlu kita isi. Sebentar dulu, ke atas dulu boleh. Nah, itu jumlahnya bisa kita jumlahkan ya dari royalti, dari sewa, serta dari jasa perbaikan. Jadilah 7.290.000 rupiah. Zoom, Rp7.290.000. Baik, segitu terbilangnya. Kemudian setelah itu terdapat lampiran bagian C. Bagian C di sini terbagi menjadi beberapa yang bisa disilang. Teman-teman bisa menyilang surat setoran pajak jika teman-teman melampirkan SSP. Dan kami tadi SSP-nya 3 lembar terbukti ya, satu punya dividen 2 transaksi, lalu satunya lagi punya jasa, satu lagi punya sewa 3. Kemudian daftar bukti pemotongan udah jelasin sama Syauki, kasih silang. Kemudian bukti pemotongan PPh pasal 23. Nah, atau PPh pasal 26. Bukti pemotongannya ada 4 ya, dividen, royalti beserta sewa dan jasa. Kemudian surat kuasa khusus, teman-teman tidak perlu menyilang karena jika teman-teman memilih memerintah suatu surat khusus kepada karyawan wajib pajak atau konsultan pajak, baru teman-teman menyilang teks tersebut. Lalu legalisasi PPh 26 berganda tentu tidak perlu disilang. Lalu setelah itu bagian D adalah pernyataan dan tanda tangan di mana ada kata-kata dengan menyadari sepenuhnya segala termasuk benar. Artinya dari sanksi-sanksi itu harus siap menerima. Lalu di bawahnya lagi terdapat 2 itu kuasa wajib pajak
ataupun pemotong pajak atau pimpinan. Tadi bilang ya, ketika soal lalu tanggalnya kami memilih karena selama tambahannya 20 hari berikutnya, 20 hari setelah masa pajak berakhirnya, maka kami memilih tanggal 11. Jadi masih dapat diterima. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengisian administrasi PPh pasal 4 ayat 2. Nah, di sini ada PT Nisa yang berdiri pada tahun 2010 yang beralamat di Jalan Suka Usaha nomor 18 Bandung yang telah memiliki NPWP sebagai berikut. Dengan nama pimpinannya yaitu Anissa Larasati dengan NPWP-nya sebagai berikut. Nah, langsung aja kita masuk ke bukti pemotongannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksinya. Nah, ke bawah. Oke, sebenarnya di bukti pemotongan pemungutan PPh pasal 4 ayat 2 ini nggak beda jauh sama bukti pemotongan di pasal 22 dan 23 yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Cuma bedanya di objek pajaknya aja. Nah, langsung aja kita masuk ke transaksinya. Yaitu pada tanggal 3 Oktober 2020, PT Nisa ini ingin merenovasi dan memperluas kantor pusatnya dengan menyewa jasa perusahaan konstruksi PT Lala yang memiliki kualifikasi usaha dengan NPWP-nya sebagai berikut untuk tahap perencanaan sebesar 200 juta. Nah, seperti yang telah kita pelajari di web 4 sebelumnya, untuk jasa konstruksi tahap perencanaan itu kita dikenakan tarif yaitu 4%. Nah, langsung aja kita masuk ke bukti pemotongannya. Di sini ada NPWP dan nama ini ditulis oleh pihak yang dipotong, yaitu pihak yang menerima penghasilan, yaitu PT Lala. Dan NPWP-nya langsung dimasukin aja, alamatnya juga alamat PT Lala. Nah, untuk uraiannya kita cari yang jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi, penyedia jasa yang memiliki kualifikasi. Yaitu nomor 4, ada di nomor 4 sebesar 200 juta. Dikenakan tarif 4% sehingga PPh pasal 4 yang dipotongnya yaitu 8 juta. Nah, langsung dijumlahkan aja jumlahnya. PPh yang dipotongnya itu 8 juta. Untuk pemotong atau pemungut pajaknya yaitu yang memberikan penghasilan, yaitu PT Nisa dengan NPWP-nya seperti yang telah dijelaskan dalam soal. Lanjut ke transaksi yang kedua. Nah, transaksi yang kedua ini PT Nisa masih menggunakan jasa konstruksi, tapi bedanya kalau di yang pertama itu jasa konstruksi tahap perencanaan, kalau ini konstruksi tahap pelaksanaan. Sehingga beda tarif. Kualifikasinya juga beda karena menggunakan perusahaan konstruksi PT Bita yang berkualifikasi usaha kecil untuk tahap pelaksanaan, sehingga dikenakan tarif sebesar 2%. Untuk jumlah nilai brutonya sendiri yaitu 889.510.000 seperti yang tertera dalam soal, dikalikan dengan tarif 2%, sehingga PPh yang dipotongnya yaitu 17.792.200.000. Oke. Untuk NPWP dan nama alamatnya masih sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu pihak yang dipotong atau yang menerima penghasilan. Selanjutnya di bawahnya juga masih sama. Ke bawah. Bawahnya juga masih sama, pemotong atau pemungut pajaknya masih PT Nisa. Oke, boleh lanjut ke transaksi yang ketiga. Nah, di transaksi yang ketiga ini, PT Nisa memberikan hadiah kepada PT Laras. Jadi, yang menjadi pihak penerima penghasilannya atau pihak yang dipotongnya itu PT Laras. Langsung aja dimasukin, NPWP-nya dimasukin, nama, alamat, jenis hadiah undian di sini, karena tidak dijelaskan dalam soal jenis hadiah undiannya apa, jadi kita asumsikan jenis hadiah undiannya itu uang. Sejumlah 30 juta, dengan tarifnya yaitu 25%, sehingga PPh yang dipotongnya yaitu 7.500.000. Terbilangnya ditulis dengan huruf Latin. Pemotongan pajak atau pemungut pajaknya masih sama, yaitu PT Nisa. Tanda tangannya yaitu orang yang memiliki PT Nisa, yaitu Anissa Larasati, atau pemimpin. Oke, boleh lanjut. Selanjutnya SSP yang akan dijelaskan oleh Anissa. Oke, selanjutnya ada SSP. SSP di sini
Nah, SSP di sini menyesuaikan. NPWP-nya adalah NPWP badan, dan namanya juga nama WP badan, PT Nisa, dan untuk alamat WP-nya juga sama. Untuk NOP-nya di-skip, termasuk alamat OP-nya juga. Dan untuk kode akun pajak pada PPh pasal 4 ayat 2 ini adalah 411128, dan untuk kode jenis setoran karena dia PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, dalam hal ini tahap perencanaan sekitar 8 juta rupiah, makanya kode jenis setorannya 409. Dan untuk masa pajaknya, karena ini untuk bulan Oktober, maka diisi bulan Oktober dan tahun pajaknya 2020. Jumlah pajaknya, jumlah pembayarannya seperti yang saya bilang tadi, 8 juta, dan terbilangnya diisi dengan 8 juta rupiah, ditulis dalam huruf Latin. Wajib pajak penyetor Bandung tanggal 10 November 2020. Nama jelasnya adalah nama pemilik perusahaan. Selanjutnya ada SSP untuk perusahaan konstruksi PT Bita berkualifikasi usaha kecil. Nah, di sini sama pengisiannya juga nama WP-nya PT Nisa, alamat WP-nya PT Nisa, dan MPWP-nya MPWP Badan. Kode akun pajaknya masih sama, PPh pasal 4 ayat 2, yaitu 41128. Kode jenis setorannya karena masih termasuk dalam jasa konstruksi, meskipun dia untuk tahap pelaksanaan masih termasuk kode jenis setoran 409. Dan untuk masa pajaknya, dia bulan Oktober tahun pajak 2020. Jumlah pembayarannya adalah Rp17.790.200.000. Terbilangnya menyesuaikan, dan untuk tanggalnya masih sama, dan nama jelasnya adalah nama pemilik perusahaan. Selanjutnya ada SSP untuk hadiah. Masih sama juga, di sini NPWP-nya diisi dengan NPWP badan, nama WP badan, dan alamat WP badan. Untuk NOP di-skip, dan untuk kode jenis setoran hadiah berbeda, yaitu 405. Masa pajaknya masih sama, Oktober tahun pajak 2020. Jumlah pembayarannya Rp7.500.000. Wajib pajak penyetor Bandung tanggal 10 November 2020. Untuk namanya adalah nama pemilik perusahaan. Selanjutnya ada daftar bukti potongan. Nah, untuk daftar bukti pemotongan PPh Final pasal 4 ayat 2 ini tidak jauh beda dengan daftar bukti potong di PPh pasal 22 dan 23. Nah, itu hanya tinggal memindahkan yang transaksi dari bukti potong ke daftar bukti potong. Di sini langsung aja kita pindahin NPWP-nya. Yang pertama, transaksi yang pertama, sekian, namanya itu PT Lala, bukti pemotongannya 01 itu untuk transaksi yang pertama, slice pasal 4 ayat 2 itu untuk pasalnya, slice 10 itu karena transaksinya terjadi di bulan Oktober, slice 20 itu karena transaksinya terjadi pada tahun 2020. Selanjutnya ada tanggal, yaitu tanggal transaksinya langsung dimasukin aja, NOP-nya langsung dimasukin, PPh yang dipotong atau dipungutnya juga langsung dimasukin, begitu juga dengan transaksi yang selanjutnya. Sehingga jumlah dari seluruh transaksi pada Oktober tahun 2020 yaitu NOP-nya 119 juta sekian, dan pajak yang dipotongnya yaitu 33.290.200. Nah, di sini ada untuk pemotongannya, yaitu ditulis dengan nama pemotong atau pimpinan perusahaannya, yaitu Anissa Larasati. NPWP-nya juga menggunakan NPWP Anissa. Untuk tanggal tanda tangan cap itu masih sama kayak di daftar bukti potong pasal 23 dan 22. Selanjutnya ada surat pemberitahuan masa. Untuk NPWP masih sama, diisi dengan NPWP badan, nama badannya PT Nisa, dan alamatnya juga PT Nisa. Oh ya, dan untuk SPT-nya, karena kita masih SPT normal, bukan revisi, jadi yang disilang adalah SPT normal dengan masa pajaknya, masa pajak sekarang yaitu pada bulan Oktober 2020.
Nah, untuk bagian objek pajak, bagian B, itu diisi, karena tadi kita ada hadiah undian, nilai objek pajaknya 30 juta dengan tarifnya untuk hadiah undian itu 25%, maka PPh yang dipotongnya itu adalah 7.500.000. Dan juga ada jasa konstruksi, di mana kita sebagai pihak pemotong, PT Nisa, yaitu tahap perencanaan tadi 200 juta, tarifnya itu 4%, maka PPh yang dipotongnya itu 8 juta rupiah. Dan untuk pelaksanaan konstruksi, karena kita sebagai pihak pemotong, untuk nilai objek pajaknya tadi 889.510.000 rupiah, itu kena tarif pajak 2%, maka PPh yang dipotongnya itu 17.790.000. Lalu selanjutnya kita totalkan di sini untuk PPh terutangnya dan terbilangnya ini menyesuaikan. Nah, untuk bagian C, lampiran, karena tadi kita ada SSP 3 lembar, yaitu untuk perencanaan dan juga pelaksanaan serta undian, maka diisi 3 lembar. Karena tadi kita ada daftar bupot, maka disilang, dan untuk bukti pemotongan kita juga ada 3 lembar, maka disilang. Lalu untuk bagian D, pernyataan dan tanda tangan, di sini kita silangnya yang pemotong pajak atau pimpinan, yaitu diisi dengan nama pimpinan perusahaan saat ini, yaitu Anissa Larasati dengan NPWP-nya yang tertera di sini. Dan untuk tanggal pengisiannya di sini kita tulis dengan, karena SPT masa itu batas penyampaiannya pada 20 di bulan berikutnya, untuk mencari tanggal amannya kita tulis di sini pada 14 bulan 11 2020. Dan untuk kolom ini diisi oleh petugas. Sekian, terima kasih.